Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukanlah kehidupan dunia, tapi kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saudara-saudara, datanglah malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berbaring di rumah Sayyidatuna Aisyah di atas kasurnya. Kemudian datanglah malaikat Israel yang didampingi oleh malaikat Jibril. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Ya Habibi Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku jika belum diberikan jaminan oleh Allah. Pergi Jibril menemui ya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhullahu taala ala Jibril, dassirhu ya Jibril, innahu awwalu nasim kharijul fil ardi idza buisu wa sayyiduku idza jami'u wa basyirhu ala jannata muharramatun ala al-umam qabla an tad'ulha. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya dia yang manusia pertama kali akan aku bangkitkan pada hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Sampaikan jaminan dariku bahwasanya surga aku haramkan dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kini kita dapat berkumpul di tempat yang insya-Allah penuh barakah ini. Selanjutnya, salawat berbingkaikan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada the first and the best man, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memaingi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah sehingga kini kita dapat merasakan kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Detik-detik Kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, engkau turun beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku memberikan kepadanya dua pilihan. Apakah dia akan memilihku atau dia akan memilih dunia? Jika ia memilih dunia, maka akan kupanjangkan umurnya. Tapi jika dia memilihku, maka sampaikan kepadanya akan datang kematiannya pada hari ini. Pergi Jibril menyampaikan pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukanlah kehidupan dunia, tapi kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saudara-saudara, datanglah malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berbaring di rumah Sayyidatuna Aisyah di atas kasurnya. Kemudian datanglah malaikat Israel yang didampingi oleh malaikat Jibril. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Ya Habibi Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku jika belum diberikan jaminan oleh Allah. Pergi Jibril menemui ya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhullahu taala ala Jibril, dassirhu ya Jibril, innahu awwalu nasim kharijul fil ardi idza buisu wa sayyiduku idza jami'u wa basyirhu ala jannata muharramatun ala al-umam qabla an tad'ulha. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya dia yang manusia pertama kali akan aku bangkitkan pada hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Sampaikan jaminan dariku bahwasanya surga aku haramkan dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Jibril.
Saudara-saudara, Nabi Muhammad detik-detik terakhir nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau. Yang beliau pikirkan kita sebagai umatnya, saudara-saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup sampai di situ. Dicabut nyawa Nabi. Ketika dicabut nyawa Nabi, Nabi berlirih kesakitan, Nabi berlirih kepedihan. Kemudian dicabut lagi nyawa Nabi, Nabi kembali berlirih. Ada secawan air, beliau usapkan keringat peluh yang keluar dari wajah beliau. Beliau berkata kepada malaikat Israel, "Ya Habibi Israel, wahai kekasihku Israel, apakah sesakit ini rasa sakit dicabut nyawa?" Saudara-saudara, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak, bagaimana dengan orang yang lalai dari sholatnya? Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, khairul khalqillah, khairul wafa wa bahrus safa, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan orang-orang pendosa, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Habibi Israel, apakah sesakit ini rasa sakit dicabut nyawa?" Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, sesakit inilah rasa sakit dicabut nyawa. Kemudian beliau kembali bertanya, apakah rasa sakit seperti ini yang nanti akan dialami oleh umatku? Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, rasa sakit seperti inilah yang nanti akan dialami oleh umatmu. Mendengar perkataan tersebut, Nabi Muhammad menangis. Itulah tangisan terakhir Nabi Muhammad. Beliau mengangkat tangan kepada Allah. Doa terakhir Nabi, harapan terakhir Nabi, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengangkat tangan kepada Allah. Allahumma tafis ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, ringankanlah ya Allah. Aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka, aku penanggung jawab mereka ya Allah. Berikan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepada aku ya Allah, biar aku yang menanggungnya. Umatku tidak akan mampu ya Allah, umatku tidak akan kuat, biar aku yang menanggung seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rela mati-matian demi umatnya, yang rela menanggung seluruh rasa sakit sakaratul umatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah pantas? Apakah kita sudah menghargai dan membalas seluruh pengorbanan para nabi dan para pejuang Islam yang rela mati-matian di jalan Allah demi menegakkan dan memajukan agama Islam? Marilah kita menghargai mereka dengan senantiasa taat kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah mulai dari sekarang jaga anak bapak ibu dan kita teman-teman. Marilah menjaga keimanan kita agar terhindar rayuan gombalnya dunia. Hidup kita ini indah, jangan kita sia-siakan, karena sedetik pun kita berada di dunia, itu adalah kehidupan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.